قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Dalam pembahasan ini kemarin sudah kita baca tentang at-ta'rif bis salaf. At-ta'rif bis salaf. Siapa yang dimaksud dengan as-salaf? Siapa yang dimaksud dengan as-salaf? Siapa kemarin, Pak? Kita dengar kadang-kadang kita harus mengikuti pemahaman ulama salaf. Kita harus mengikuti manhaj salaf. Siapa yang dimaksud dengan as-salaf? Orang-orang yang belajar di RJ itu. Kacau nanti kalau apa nih? Kita harus memahami agama ini berdasarkan pemahaman as-salaf. Apa pemahaman as-salaf? Yang belajar di RJ itu. Ini salah kaprah nanti kalau apa nih? Siapa yang dimaksud dengan as-salaf? As-salaf yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Itu yang dimaksud dengan as-salaf. Tahu yang diapanya lagi lengkapnya as-salafus salih. As-salafus salih. Itu sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Sahabat, yang dimaksud dengan sahabat itu sahabat-sahabat Nabi. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Tabi'in generasi setelah tabi'in. Ini kenapa mereka yang diutamakan? Karena Nabi SAW merekomendasikan mereka. Sebaik-baik qurun adalah qarni, zamanku. Zaman Nabi berarti Nabi bersama para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah itu berarti tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah itu lagi itu tabi'in. Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya mereka adalah khairul qurun. Nabi yang mengatakan. Kenapa mereka dikatakan khairul qurun? Sebaik-baik qurun, zaman, masa. Karena di situ ada teknologi-teknologi canggih, penemuan-penemuan teknologi. Enggak. Karena apa? Karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kekayaan harta benda, enggak, bukan karena itu. Khairiyahnya bukan itu. Baiknya itu sebaik-baiknya kata Nabi, bukan karena itu. Akan tapi karena kesalehan mereka, karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Nah, mereka lah yang dimaksud dengan as-salaf atau as-salafus salih. Nah, kalau seandainya dikatakan kita harus memahami agama atau mempelajari agama ini sebagaimana yang diajarkan oleh ulama salaf, maksudnya adalah apa yang diajarkan oleh mereka. Bagaimana mereka dulu mempelajari agama, memahami agama ini, semestinya ke situ pula lah kita mengacu di dalam memahami agama ini. Kalau seandainya kita ingin baik, karena mereka yang dikatakan baik oleh Nabi SAW. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Siapa yang ada di waktu itu? Para sahabat. Berarti mereka adalah orang yang paling utama, yang paling cocok mendapatkan predikat khairiyah yang ada dalam ayat itu. Kuntum khaira ummah ini.
Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, Nabi SAW memuji mereka, merekomendasikan mereka. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Ragu juga kita, wah, mereka kan manusia biasa. Bisa saja kita memahami agama sesuai dengan pemahaman kita pula, kan bisa saja, tidak ada salah. Kenapa harus mengacu atau melihat-lihat pemahaman mereka? Ini orang yang tidak paham, yang tidak tahu diri, berarti tidak tahu diri. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, Nabi SAW memuji mereka, kemudian setelah itu dianggap biasa-biasa saja. Ini aneh. Kemudian ini maksud dari judul tadi. Jadi ketika kita diperintahkan untuk memahami agama ini sesuai dengan pemahaman as-salaf, maka kita harus tahu siapa yang dimaksud dengan as-salaf. Siapa yang dimaksud dengan as-salaf? Kemudian at-ta'rif bis sunnati wa ahliha, pengertian as-sunnah, ahlus sunnah. Siapa yang dimaksud dengan ahlus sunnah? Kita sudah bahas ahlus sunnah dinamakan dengan ahlus sunnah karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Makanya disebut dengan ahlus sunnah. Kalau seandainya ada orang yang alergi dengan sunnah Nabi SAW, berarti perlu dipertanyakan, layak tidak dia mengaku ahlus sunnah. Misalnya disampaikan bahwasanya sunnah Nabi SAW di dalam salat begini, sunnah Nabi SAW di dalam berpuasa seperti ini. Asalkan disampaikan tentang sunnah, sedikit-sedikit sunnah, sedikit-sedikit sunnah, kayak takut dengan sunnah. Kemudian setelah itu maunya disebut ahlus sunnah. Gimana coba? Ahlus sunnah dinamakan dengan ahlus sunnah karena mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ketika disampaikan sunnah Nabi SAW, mereka senang mereka mempelajari sunnah Nabi SAW, dan mereka berupaya untuk mengamalkannya. Itu ahlus sunnah. Makanya dulu misalnya sebahagian ulama salaf ketika mendengarkan sunnah dari Nabi SAW, mereka sangat antusias untuk mengamalkannya. Didengar oleh sebahagian mereka bahwasanya Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, barang siapa yang menjaga salat 12 rakaat, itu selain salat fardu, salat sunat rawatib, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Semangat dia untuk mengamalkan. Langsung dia mengatakan, demi Allah, semenjak saya mendengarkan hadis itu dari Nabi SAW, maka saya tidak pernah meninggalkannya. Ummu Habibah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu yang meriwayatkan dari Ummu Habibah dapat hadis itu dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Tahu hadis itu dari Ummu Habibah radhiyallahu anha dari Nabi SAW, langsung dia berupaya untuk mengamalkannya pula. Semenjak saya dengarkan hadis itu, maka saya berupaya untuk mengamalkannya. Tandanya senang, antusias, bersemangat untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan begitu seterusnya. Begitu juga sebahagian lain, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha dan Fatimah radhiyallahu anha, ketika
diajarkan oleh Nabi SAW tentang sebuah zikir yang lebih baik daripada pembantu yang diminta. Ketika itu mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini urusan rumah tangga kami dah banyak sekali berat, maka tolonglah kasih kami dari tawanan-tawanan perang atau budak-budak itu untuk bisa menjadi pembantu-pembantu kami. Kata Nabi SAW, inginkah kalian aku ajarkan sesuatu yang kalau seandainya kalian amalkan lebih baik daripada apa yang kalian minta? Itu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali sebelum tidur. Kalau seandainya kalian amalkan, maka itu lebih baik daripada apa yang kalian minta. Sebagian para ulama katakan lebih baik karena memang itu adalah masalah ukhrawi, masalah akhirat. Adapun pembantu adalah masalah dunia. Sebagian lain mengatakan bahwasanya dengan itu akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak butuh pembantu-pembantu lagi. Sebagian mengatakan demikian. Maka diamalkan oleh mereka. Diamalkan sampai dalam suasana-suasana fitnah ketika tengah berkecamuk perang pun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita tidak dia tinggalkan. Tandanya apa? Semangat, antusias untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Itu baru pantas disebut ahlus sunnah. Imam Ahmad rahimahullah, beliau menghafal, belajar ratusan ribu hadis, puluhan ribu hadis beliau pelajari. Beliau mengatakan tidak satu pun hadis yang saya tulis dari Nabi SAW yang saya pelajari melainkan saya berupaya untuk mengamalkannya, Kemudian lanjutan apa kira-kira yang cerita Imam Ahmad? Sampai suatu ketika saya membaca sebuah hadis tentang berbekam. Nabi SAW memberikan upah dengan jumlah tertentu sekian dinar kepada si tukang bekam. Maka Imam Ahmad saking antusiasnya untuk mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah, dia tiru pula berapa upah yang diberikan oleh Nabi kepada tukang bekam ketika itu. Maka sebegitu pula, tidak harus sebenarnya, akan tapi karena ingin mengikuti Nabi SAW. Itu baru ahlus sunnah. Itu ahlus sunnah. Jadi dikatakan dengan ahlus sunnah karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Bukan karena ngaku ahlus sunnah wal jamaah ataupun kartu anggota ahlus sunnah berarti dia ahlus sunnah. Enggak. Itu ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnati wal jamaah. Kenapa dimakan wal jamaah? Karena mereka selalu berupaya untuk berjamaah. Berjamaah bagaimana? Berjamaah dengan pemimpin yang hak. Tunduk patuh kepada pemimpin yang telah ditunjuk. Tidak melakukan pembangkangan kepada mereka, tidak melakukan pembelotan kepada pemimpin-pemimpin yang sah. Maka dinamakan wal jamaah. Atau selalu berjamaah mengikuti, yaitu as-salafus salih, dalam kebenaran. Karena mereka lah yang dikatakan al-jamaah, yaitu ulama-ulama salaf itu. Di dalam memahami agama selalu mengacu kepada pemahaman mereka, tidak melenceng dari pemahaman orang-orang saleh terdahulu. Tidak melenceng sehingga memahami agama sendiri-sendiri, tidak. Selalu memahami agama berdasarkan pemahaman as-salafus salih. Maka dinamakan al-jamaah, ahlus sunnati wal jamaah. Makanya kalau seandainya ada yang melakukan pembangkangan terhadap pemerintah, tidak bisa dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Makanya muncul kelompok yang dinamakan dengan al-khawarij.
ketika dia membangkang, lakukan pembelotan terhadap pemimpin yang sah, yang ketika itu mereka mulai deklarasikanlah menjadi sebuah kelompok, seolah-olah sebuah kelompok di masa Ali bin Abi Thalib. Keluar mereka, menyingkir mereka sekian ribu orang. Kenapa? Karena tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menjadi pemimpin khalifah. Mereka dinamakan bukan Ahlus Sunnah lagi, Khawarij. Ini Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini harus tahu kita apa yang dimaksud dengan as-salaf atau as-salafus salih atau Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kenapa? Karena kita nanti akan sering membaca atau bertemu atau mendengarkan, kita harus memahami agama berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah, berdasarkan pemahaman ulama as-salafus salih. Siapa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa yang dimaksud dengan ulama as-salaf, as-salafus salih? Nah, kalau kita tidak tahu gimana coba? Oh, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah katanya, kiranya apa saja, plang saja, tahu-tahu jauh dari sunnah malah. Jadi bukan dengan pengakuan-pengakuan, bukan dengan pengakuan-pengakuan. Ini harus tahu kita, harus kita dudukkan. Ini dalam belajar agama. Jadi kita harus belajar agama, mempelajari agama ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, dengan pemahaman as-salafus salih, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Harus tahu kita.